Halo, kembali lagi bersama saya di NR Channel. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film action lagi tentunya, yang berjudul Extraction 2 yang rilis pada tahun 2023. Dimana menurut kami film ini isinya full daging alias full gelut atau full action tentunya. Perlu kami ingatkan, film ini adalah sequel kedua dari film Extraction 1. Jadi kami sarankan sebelum menonton film ini, ada baiknya teman-teman menonton film Extraction 1 terlebih dahulu. Link ada di deskripsi atau kalian bisa klik yang ada di atas ini. Tapi sebelum itu, tak lupa kami ingin berterima kasih kepada Mirza Sabil, Best Clip Film, Esti Rahayu, Sang Pengembara, Atika, Jimmy Mania, Muhammad Panji, Sakila Azimah, dan Endang Rosmiati yang telah menonton video ini sampai habis dan menyempatkan waktunya untuk memberikan komentar dan masukan positif tentang video ini. Tanpa kalian, kami bukanlah apa-apa. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Film dibuka dengan memperlihatkan ending di film Extraction sebelumnya. Tyler yang dipikir telah tewas, ternyata berhasil selamat usai ditemukan oleh timnya yang tengah berpatroli mencarinya dan dibawa ke Dubai untuk menjalani perawatan intensif. Tyler dirawat dan selalu diperhatikan perkembangannya di setiap harinya. Ia mengalami koma selama 8 bulan dalam keadaan kritis dan hampir tidak memiliki harapan hidup. Begitupun dengan Yas yang nampak pesimis dengan kesembuhan Tyler. Yas tidak ingin kakaknya Nick selalu khawatir, namun Nick selalu yakin bahwa Tyler akan selamat dan kembali hidup normal. Di tengah dokter yang sedang merapikan penampilan Tyler, tiba-tiba saja ia siuman dari koma panjangnya, dan pada akhirnya Tyler berhasil melewatinya. Dikarenakan sendi dan bagian tubuh yang tidak bergerak selama 8 bulan lebih, demi kembali hidup normal, Tyler harus berjuang menjalani beberapa sesi terapi seperti peregangan otot sendi, latihan berjalan, dan lain-lainnya, agar ia bisa hidup normal seperti sebelumnya. Beruntungnya, ada Nick dan Yas, adiknya, yang selalu setia dan mensupportnya untuk pulih. Di scene ini, Tyler mengungkapkan ketidaksabarannya dengan babak baru di hidupnya. Pun tak lupa ia berterima kasih kepada Nick karena telah mempertahankan dan terus menunggunya untuk siuman. Believe it or not, it's pretty difficult to let someone you care about die. But you fought your way back. Scene beralih memperlihatkan sebuah peternakan di Georgia. Ia adalah Zurab, seorang ketua gangster terbesar dan terkuat di Georgia. Mereka dikenal sebagai geng Nagasi. Pengaruhnya pada negara tak perlu diragukan lagi. Bahkan sekelas gubernur saja segan kepadanya. Zurab diberi informasi oleh bawahannya tentang masa tahanan adiknya yang ditambah 10 tahun. Di luar, tiba-tiba ia kedatangan tamu. Ternyata itu adalah sang gubernur yang datang menemui Zurab dan ingin menyampaikan alasan perpanjangan hukum adiknya secara langsung. Namun apapun alasannya, Zurab tidak terima dengan keputusan itu. Hingga ia pun langsung membunuh sang gubernur dan membantai semua bawahannya yang ikut bersamanya. Setelah kembali pulih dan Tyler sudah dinyatakan sembuh, Nick dan Yas pun menjemputnya. Mereka menyiapkan sebuah kabin di Australia sebagai hadiah pensiun plus tempat tinggal baru untuk Tyler. Di sanalah Tyler akan menghabiskan waktu untuk beristirahat bersama dengan anjing dan ayam peliharaannya. Lalu Nick pun memberikannya sebuah kotak yang diambilnya dari rumah lama Tyler. Dan ternyata kotak itu berisikan surat dan flash disk yang ketika dibuka isinya adalah kenangan tentang mendiang anaknya. Scene berpindah ke penjara Takachiri di Georgia. Ia adalah Ketevan, adiknya Mia, mantan istrinya Tyler. Perlu diketahui, Ketevan ini adalah istrinya David, adik dari Zurab yang membunuh gubernur di awal film. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh sang kakak, David membawa Ketevan dan kedua anaknya Sandro dan Nina untuk ikut hidup di penjara bersamanya, dengan dalih agar Ketevan dan anak-anaknya tetap aman dari musuh-musuh Nagazi yang juga ikut mengincar mereka. Sebagai seorang ibu, Ketevan tentu tersiksa melihat kedua anaknya yang harus hidup dan tumbuh besar di dalam penjara. Ia ingin mereka bebas dari tempat ini, sehingga ia pun meminta bantuan Mia.
Di keesokan harinya, Tyler dikunjungi oleh orang asing yang tiba-tiba saja menawarkan sebuah pekerjaan. Ia bernama Elcott. Pada awalnya Tyler menolak dan bersikeras mengusirnya. Namun ketika mendengar bahwa pekerjaan ini yang meminta adalah Mia, sang mantan istri, Tyler pun akhirnya bersedia untuk mendengarkan penjelasannya. Elcott menjelaskan bahwa Mia baik-baik saja. Mia meminta bantuan Tyler untuk menyelamatkan adiknya yang bernama Ketevan, serta kedua anaknya. Tak lupa Elcott pun menjelaskan inti permasalahan dari misi ini. Jadi, di dalam penjara terdapat dua geng yang selalu bersaing, bahkan saling membunuh. Dan jika Tyler masuk ke dalamnya, maka kedua geng tersebut akan memburunya. Dan puncaknya, jika Tyler selamat dan berhasil menyelamatkan Ketevan dan anak-anaknya, maka Tyler akan diburu sepanjang hidupnya. Setelah menyetujui pekerjaan itu, Tyler pun menelepon Nick. Di telepon ia mengatakan bahwa pensiunnya sepertinya tak berhasil. Ia memiliki proyek yang mengikut sertakan Nick dan Yas. Dan sebentar lagi uang transferan misi akan masuk ke rekeningnya. Yang karena itu mau tidak mau mereka pun harus bergabung dengan Tyler. Let's find out. Untuk menjalankan misi yang berat nanti, Tyler pun mempersiapkan diri dengan latihan fisik yang keras agar tenaga, massa otot, dan kekuatannya bisa kembali normal. Singkat cerita, misi penyelamatan pun akhirnya dimulai. Ia adalah penjaga lava sekaligus rekan Nick yang akan membantu Tyler masuk ke dalam. Si penjaga sudah mengetahui jika Ketevan sering diperlakukan kasar oleh suaminya, sehingga ia pun memberanikan diri membantu Tyler untuk menyelamatkan Ketevan dengan cara mematikan seluruh CCTV dan memberikan petunjuk arah. Dengan itu, Tyler berhasil masuk ke dalam penjara, namun ia hanya diberi waktu selama 5 menit untuk mengeluarkan Ketevan dan kedua anaknya. Sementara Nick dan Yas mengamankan situasi di luar penjara. Ia pun mulai menyusup ke dalam penjara. Dengan mengikuti petunjuk yang si penjaga buat, Tyler akhirnya dapat menemukan mereka dengan mudah. Dan kini, ia harus berusaha keluar sebelum diketahui oleh siapapun. Namun sayangnya... Ya, pelarian itu diketahui oleh seorang tahanan, sehingga ia pun membangunkan semua tahanan termasuk David. Tak sampai di situ, sistem keamanan pun sudah memberikan kode merah dan seluruh akses jalan keluar pun telah ditutup. Yang oleh karena itu, Tyler pun harus mencari jalan keluar lain. Namun sialnya... Kok rame bang? Beruntungnya tidak ada halangan berarti yang mengganggunya. Dalam prosesnya, Tyler diarahkan Yas untuk keluar melalui sebuah ventilasi. Lalu ia pun membebaskan Sandro dan Nina terlebih dahulu. Akan tetapi ketika giliran Ketevan, David tiba-tiba datang menghentikan mereka. David yang marah tanpa ampun langsung menyerang mereka. Dan duel sengit pun terjadi. Tyler dan Ketevan pun berhasil mengalahkan David. Setelah itu Nick melaporkan situasi di luar yang semakin memburuk. Akibat hal itu, mereka pun akhirnya terpisah dengan tim dan sepakat bertemu di pos Charlie. Sesuai informasi, situasi di luar penjara benar-benar sangat kacau akibat para tahanan yang bentrok melawan polisi. Karena hanya inilah jalan satu-satunya, Tyler dan Ketevan pun harus berusaha mati-matian demi menuju titik kumpul yang sudah ditentukan. Di sisi lain, informasi pun dengan cepat sampai ke kuping Zurab. Zurab mendapatkan kabar tentang kematian adiknya. Hal itu tentunya membuatnya sangat marah karena David adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Lalu ia pun mengumpulkan semua anggota Nagazi untuk mencari si pelaku dan balas dendam atas kematian adiknya. Singkat cerita, setelah semua perjuangan Tyler dan Ketevan, akhirnya mereka bertemu dengan tim. Yas menjelaskan bahwa ia telah menyadap panggilan geng Nagashi
dan mereka tengah dalam perjalanan menuju ke sini dengan full pasukan dan full senjata. Tugas mereka tak berhenti sampai di situ, karena kini mereka semua harus berjuang melawan para anggota Nagazi yang sudah menunggu di luar penjara. Beberapa mobil dan motor dikerahkan untuk menyerang kelompok Tyler, namun Tyler dan timnya berhasil menumbangkan sebagian besar dari mereka. Dalam proses itu, Tyler dan yang lainnya bergegas masuk ke dalam markas sambil dihujani puluhan tembakan. Lalu mereka masuk ke dalam sebuah kereta dan menggunakannya untuk melarikan diri. Tentu, pihak Nagazi tak membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa pasukan lagi, plus dengan helikopter untuk menangkap Tyler dan yang lainnya. Pasukan Nagazi menargetkan ruangan pusat kendali karena mereka berniat menyabotase kereta tersebut. Untungnya di sana ada Nick yang harus menghadapi mereka sendirian. Setelah itu, Nick dan Tyler kembali diserang dari sisi depan yang menyebabkan rem kereta menjadi rusak. Sandro pun terkejut ketika mengetahui sang ayah telah mati, dan di waktu yang bersamaan ia sedang bersama pembunuh ayahnya. Ketevan pun berusaha menenangkan Sandro, namun Sandro sudah terlanjur marah tanpa mengetahui bahwa ayahnya adalah orang yang jahat. Singkat cerita, kini Tyler dan yang lainnya tengah berada di dalam pesawat. Mereka berhasil lolos dan melarikan diri. Mereka pun melakukan perbincangan kecil di dalamnya. Ketevan yang agak defensif pun sedikit memarahi Nick karena memberikannya saran. Dan di momen inilah, Nick baru mengetahui ternyata Ketevan adalah mantan adik iparnya Tyler. Yang karena hal itu, membuatnya sedikit terbakar api cemburu. Thanks for the heads up. Di tengah perjalanan kembali ke rumah persembunyian mereka yang ada di Wina, tak disangka Sandro yang sangat mengidolakan ayahnya diam-diam mengambil handphone milik Yas untuk menghubungi Zurab dan memberitahukan lokasi mereka secara real time. Sandro, میپاسخه mama شنیدم ببینه مگه خدایی. Setelah itu, Sandro dan Tyler pun mengobrol empat mata mengisahkan masa lalunya, tatkala Sandro dan anaknya bermain dahulu. Namun tiba-tiba, Sandro pun meminta maaf dan mengatakan bahwa ia telah menginfokan lokasinya saat ini kepada Zurab. Dan sebentar lagi mereka pun akan tiba. Tak butuh waktu lama, Zurab dan anak buahnya pun tiba. Lalu geng Nagazi langsung berpencar dan mengepung mereka di dalam gedung. Dalam kekacauan itu, ketika mereka akan pergi, Sandro nekat meninggalkan keluarganya dan pergi melarikan diri untuk mencari Zurab. Lalu Yas yang melihat pun langsung mengejarnya, sementara yang lainnya mencoba mencari jalan untuk kabur. Sandro pun berhasil menemukan pamannya. Ia berpikir Zurab akan berlaku baik terhadapnya. Ketika ia masuk mobil dan menanyakan apakah ibunya akan dibunuh, si paman ini pun menjawab, jika ingin hidup, seharusnya Sandro tidak menelepon Zurab. Mendengar hal itu, Sandro yang sayang kepada ibunya pun 7 turunan sangat menyesali perbuatannya. Tiba-tiba saja Nick pun datang menyusul Yas yang sedang mengejar Sandro. Sampai akhirnya mobilnya pun diledakkan hingga terbalik. Beruntungnya Nick masih selamat dan mereka pun memutuskan untuk melepas Sandro. Setelah itu, ketegangan pun masih terus berlanjut. Karena pada dasarnya Tyler, Nick, Yas, Ketevan, dan Nina benar-benar tidak memiliki jalan untuk keluar. Mereka telah dikepung dari berbagai arah oleh pasukan Nagazi yang begitu banyak. Bahkan polisi setempat yang berdatangan pun ikut dihabisi oleh mereka.
Di saat itu, Tyler dan timnya bergegas kembali masuk ke dalam gedung dan berencana pergi ke rooftop untuk mengambil salah satu helikopter geng Nagashi. Sayangnya, tentu saja Zurab sudah menduga hal tersebut dan memerintahkan bawahannya untuk berjaga mengamankan helikopter. Semua berjuang melawan beberapa pasukan sekaligus, hingga Yas pun terluka cukup parah. Di waktu yang sama, Nick yang sedang melawan musuh di rooftop pun terjatuh dan pingsan. Perlahan-lahan ia akan jatuh dari atap gedung. Beruntungnya, Tyler menyadarinya dan langsung berupaya menyelamatkan Nick. Sayangnya dalam kondisi seperti ini, Zurab menemukan mereka berdua. Zurab tidak langsung membunuh Tyler. Ia ingin menyiksanya terlebih dahulu dengan menembak tangan Tyler. Ketika Zurab bersiap membunuh mereka, ternyata Nick masih sadar dan lebih dulu menembak kaca pijakannya. Alhasil, Zurab pun ikut tergantung seperti mereka. Lalu Tyler pun berinisiatif melemparkan Nick dan menyuruhnya menyelamatkan Ketevan dan Nina. Setelah Nick bertemu dengan Ketevan, mereka pun bersama-sama bergegas menuju helikopter. Ternyata Zurab belum mati. Ia menyusul Tyler dan berhasil menembak Yas dari belakang tepat sebelum masuk ke dalam helikopter dan kabur. Di tengah perjalanan, terlihat Tyler tengah sibuk mengobati luka Yas. Tak hentinya Tyler memotivasinya untuk terus bertahan sampai menemukan bantuan. Namun sayang, Nick yang terus memanggil namanya pun menjadi orang terakhir yang dilihat oleh adiknya. Nyawa Yas tidak dapat terselamatkan dan ia pun akhirnya meninggal dunia. Menjadi salah satu orang yang paling terluka atas kematian Yas, Nick pun menghabiskan waktu membersihkan tubuh adik tercintanya yang sudah dipenuhi oleh luka tembak. Tak berselang lama, Mia sang mantan istri Tyler pun akhirnya datang untuk menjemput adiknya. Dalam kesempatan ini, Tyler pun mengungkapkan apa yang selama ini tak sempat ia katakan kepada Mia. Ia meminta maaf karena telah pergi menjalankan misi sebelum putra mereka meninggal. Meskipun sudah sangat terlambat, namun setidaknya Tyler merasa sedikit lebih lega karena ia sudah mengatakan semuanya. Di tengah pembicaraan, Zurab menghubungi Tyler. Zurab mengatakan bahwa dirinya tidak bisa hidup selama Tyler masih hidup. Lalu Zurab pun menyuruhnya untuk bertemu di lapangan terbang terdekat tempat dia menyandra Sandro. Mereka pun berjanji untuk bertemu dan Tyler memutuskan untuk tidak melibatkan siapapun termasuk Nick. Sesampainya di sana, Tyler pun mengamati situasi terlebih dahulu. Ketika semua sudah dalam kendali dan musuh sudah dalam jangkauan, barulah ia beraksi. Dimulai dengan meledakkan kapal dan mobil milik Nagashi. Setelah itu barulah Tyler menghabisi semua pasukan Zurab hingga yang tersisa hanyalah Zurab dan Sandro yang telah mengenakan rompi dan dipasangi peledak di sekujur tubuhnya. Zurab menggunakan Sandro sebagai tahanan untuk melemahkan Tyler. Ia bisa kapan saja menekan remote peledak tersebut. Zurab pun memerintahkan Sandro untuk mengambil pistol yang tengah digenggam Tyler, lalu memaksanya membidiknya. Sandro pun tidak berkutik dan tidak bisa melakukan apapun selain menuruti perintahnya. Untung saja sebelum Zurab menembakkan pelurunya kepada Tyler, Nick tiba-tiba datang, sehingga Tyler pun bisa terselamatkan. Kini Zurab tengah menyandra Sandro. Pada awalnya, Nick sangat ingin membalaskan dendam kematian adiknya. Akan tetapi Tyler mengingatkan bahwa Sandro adalah seorang bocah kecil yang tidak boleh ikut terlibat dalam peperangan.
apalagi harus menjadi korban. Yang oleh karena itu, Nick pun mengurungkan niatnya. Ya, Nick pun terkena tembakan dan terluka cukup parah. Sandro pun memanfaatkan waktu untuk melepaskan rompi peledaknya. Dan setelah itu, duel antara Zurab dan Tyler pun akhirnya terjadi. Beberapa bulan kemudian, Shin memperlihatkan Nick yang tengah dirawat dan sambil mengenakan pakaian tahanan. Begitupun dengan Tyler. Terlihat Mia tengah mengunjunginya. Ia pun mengucapkan terima kasih sekaligus memberitahunya bahwa Ketevan, Nina, dan Sandro telah berada di tempat yang aman. Ia juga memberitahu Tyler bahwa putra mereka tidak pernah sama sekali membencinya. Bahkan sebelum meninggal dunia, sang putra mengingat Tyler sebagai seorang yang bertugas menyelamatkan orang lain dan ia sangat ingin menjadi seperti ayahnya. Begitulah sang putra melihatnya. Goodbye, Tyler. Tyler dibawa kembali ke dalam sel, namun jalan yang ditunjuki ternyata berbeda. Lalu ia pun menaiki mobil yang entah kemana akan membawanya. Sesampainya di tempat, pintu mobil pun dibuka dan Tyler pun keluar. Ya, ternyata Tyler dibawa untuk menemui Elcott, pria misterius yang sebelumnya memberikannya misi. Elcott berkata jika ia bisa saja membebaskannya, namun tentu saja dengan syarat. Tyler harus melakukan pekerjaan lagi untuk bosnya. Akan tetapi Tyler pun menolak dan mengatakan bahwa ia tidak bisa menjalankan misi tanpa timnya. Dan film pun berakhir. Wah, honestly, film Extraction ini baik yang pertama maupun yang kedua sama-sama seru. Seru parah pokoknya. Kalau dilihat dari endingnya, positif bakal ada Extraction 3. Tapi Mimin nggak tahu pastinya kapan akan rilis. Kita tunggu saja ya. Oh ya, tak lupa, kami ingin berterima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Dan jika kalian ingin merekomendasikan sebuah film untuk kami bahas, dengan sangat terbuka, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Dan terima kasih juga kepada semuanya karena telah mensupport channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa.